Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 2C Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Di sini kami akan menjelaskan kepada kalian semua tentang Pancasila sebagai dasar negara sebagai pemenuhan tugas kami dari dosen pengampu, yaitu Ibu Suryati SH.MH. Sebelumnya, perkenalin dulu, nama saya Emma Santika, NIM 2021-43092, dan teman-teman saya Nama saya Nadia Azhara Sinaga dengan NIM 2021143095. Hai, nama saya Wahyu Marindes, NIM 2021143094. Hai, saya Hermawati, NIM 2021-1439. Untuk pemateri 1, saya sendiri yang akan menjelaskan kepada kalian semua apa sih asal mula Pancasila itu. Asal mula Pancasila ada dua. Yang pertama, asal mula langsung dan asal mula tidak langsung. Yang pertama kita akan membahas tentang asal mula langsung. Nah, di asal mula yang langsung ini, Pancasila memuat 4 asal atau disebut dengan 4 kausa, yang dimana berkaitan dengan terjadinya Pancasila sebagai filsafat negara atau Pancasila sebagai dasar negara kita yang dirumuskan oleh pendiri negara-negara kita dalam sidang BPUPKI, Panitia 9, PPKI, hingga terjadinya pengesahan Pancasila. Yang pertama adalah asal mula bahan atau yang disebut dengan kausa materialis. Nah, bangsa Indonesia ini dijadikan sebagai dasar nilai-nilai Pancasila yang digali dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia berupa adat istiadat, nilai kebiasaan, hingga nilai keagamaan yang nantinya akan dijadikan bahan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan kepribadian dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Adapun yang kedua yaitu asal mula bentuk atau yang disebut dengan kausa formalis. Nah, kausa formalis ini bagaimana bentuk Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan dan dibentuk oleh Presiden Soekarno-Hatta dan Muhatta serta anggota BPUPKI tentang merancang bentuk, rumusan, hingga nama Pancasila. Nah, yang ketiga adalah asal mula karya atau yang disebut dengan kausa efisien. Nah, kausa efisien ini yaitu di mana Pancasila sebelumnya dijadikan sebagai calon dasar negara hingga menjadi dasar negara yang sah. Asal mula karya ini oleh anggota PPKI yang mengesahkan Pancasila yang pada saat itu menjadi penguasa atau pengesahan Pancasila setelah dilakukannya sidang BPUPKI dan Panitia 9. Nah, adapun asal keempat yaitu asal mula tujuan atau yang disebut dengan kausa finalis. Nah, Pancasila ini dirumuskan oleh sidang-sidang negara untuk dijadikan sebagai dasar negara yang dilakukan oleh BPUPKI, Panitia 9 hingga ditetapkan dan diresmikan oleh PP. Nah, tadi kan sudah dijelaskan asal mula yang langsung. Sekarang kita jelaskan tentang asal mula tidak langsung tentang Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, asal mula tidak langsung ini berkaitan sebelum terjadinya proklamasi. Adapun unsur yang pertama yaitu nilai-nilai Pancasila sebelum dirumuskan menjadi filsafat negara mengandung nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, hingga nilai keadilan yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari bangsa negara Indonesia. Nah, di mana nilai-nilai yang saya katakan tadi itu adalah nilai yang diambil dari pandangan hidup bangsa Indonesia sebelum terbentuknya negara Indonesia. Nilai-nilai ini berasal dari nilai adat istiadat setempat, nilai kebiasaan, nilai kebudayaan, hingga nilai religius atau nilai keagamaan, pandangan dan kepribadian bangsa Indonesia sebelum dijadikannya Pancasila.
Nah, dapat disimpulkan bahwa asal mula tidak langsung Pancasila itu berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Pada hakikatnya, Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang tercermin yang sudah terlamakan oleh bangsa Indonesia itu sendiri jauh sebelum dibentuknya negara Indonesia, yang merupakan kebiasaan dan kepribadian bangsa Indonesia sebelum dibentuknya negara. Nah, inilah yang membuktikan bahwa Pancasila itu bukan sekedar renungan seseorang atau sekelompok seseorang, melainkan Pancasila ini nilai-nilainya sudah terkandung dan tercermin dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, tadi sudah kan dijelaskan tentang asal mula Pancasila. Sekarang kita membahas tentang 3 prakara atau triprakara, 3 asas. Nah, ada 3 asas yang termuat dalam Pancasila. Yang pertama, unsur-unsur Pancasila itu sudah terkandung dan tercermin sebelum terjadinya Pancasila sebagai dasar negara yang memuat asas adat istiadat, kebudayaan dalam arti yang luas. Nah, inilah yang disebut dengan Pancasila asas kebudayaan. Unsur-unsur Pancasila yang telah terdapat pada bangsa Indonesia adalah asas keagamaan. Ini dinamakan dengan Pancasila asas religi. Oleh karena itu, 3 asas ini yang dimuat dalam Pancasila yaitu asas kebudayaan, asas keagamaan yang menjadikan sebagai asas kenegaraan, yang dimana triprakara ini tidak bisa dipertentangkan karena unsur-unsur ketiga ini membentuk Pancasila. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alasan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Kalian pasti bertanya-tanya nih, apa sih yang membuktikan bahwa Indonesia ataupun kita membutuhkan Pancasila sebagai dasar negara kita? Nah, saya kasih perumpamaan kepada teman-teman sekalian. Ibaratkan kita punya kendaraan. Apakah kalian membayangkan jika kita tidak memiliki jalan untuk melewatinya? Ya, Pancasila seperti jalan aspal yang memberikan arah kemana kendaraan itu akan ditempuh tanpa adanya kerusakan. Lain halnya dengan jalan yang tanpa aspal. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa memahami, melaksanakan, dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, sama bahu-membahu menjaga kebersihan, tolong-menolong, dan membantu orang kesusahan. Lalu bagaimana dengan pemerintah? Pemerintah harus lebih mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupannya karena pemerintah menjadikan sebagai panutan bagi warga negaranya. Di sini saya akan melanjutkan dari yang dijelaskan oleh Mas Atika. Materi saya berjudul Sumber Yuridis, Historis, Sosiologis, dan Politis Pancasila sebagai Dasar Negara dan argumen tentang dinamika Pancasila dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan UUD 1945. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan juga dimuat dalam Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998. Ditegaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Artinya, perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sidang untuk mempersiapkan Indonesia Merdeka, Rajiman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Nah, sebelumnya Muhammad Yamin dan Supomo mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. Pada pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, yaitu Philosophische Grondslag bagi Indonesia Merdeka. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk secara demokratis oleh para anggota IPI dan PPKI. Pancasila sebagai dasar negara yaitu waktu ditetapkannya pembukaan UUD 1945 pada 8 Agustus 1945. Nah, mulanya pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni 1945 yang terkenal dengan Piagam Jakarta.
Tapi Pancasila telah lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia Merdeka yang akan didirikan yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 oleh PPUPKI. 3. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Pada sumber sosiologis ini terdapat 5 poin. Poin pertama itu nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas dianggap sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Poin kedua itu nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial dianggap sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Poin ketiga itu nilai-nilai etika kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjaga pergaulan dunia yang lebih jauh. Poin keempat itu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang poin kelima itu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Nah, yang keempat, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pada pasal 1 ayat 2 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Pancasila menjadi landasan etik kehidupan politik bangsa Indonesia. Infrastruktur politik atau sektor masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial tersebut. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Namun, sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya dekret presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Setelah dekret presiden, muncul paham lain. Puncaknya adalah peristiwa G30 SPKI 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang digantikan oleh Presiden Soeharto. Pada pemerintahan Presiden Soeharto, ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Namun, pemerintahan Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan UUD 1945. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme kapitalisme dalam mengelola negara. Nah, pada tahun 1998 muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Pada tahun 2004 sampai sekarang berkembang gerakan para akademisi serta pecinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seperti seminar dan kongres. Nah, hal tersebut pun ditujukan untuk mengembangkan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Pada era globalisasi ini kan banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Nah, yang pertama itu bisa kita lihat dari kehidupan masyarakat. Terjadinya kegangangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini. Karena perubahan pemerintahan yang begitu cepat, akibatnya sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Dia Pitaloka yang berjudul Esensi Pancasila sebagai Dasar Negara dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara. Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis di dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat di dalam pembukaan UUD 1945. Kedudukan Pancasila dapat kita lihat atau menjadi 5. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dijelma lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum, baik hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah
dan penyelenggara negara termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional memegang teguh yang namanya cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang kelima merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintah. Hal tersebut dapat dipahami karena semangat tersebut adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara karena masyarakat senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan dua metode pendekatan, yaitu institusional dan human resource. Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai Pancasila sehingga bangsa Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional yang bermuara kepada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sedangkan human resource terletak pada dua aspek, yaitu pada orang-orang yang memegang jabatan dan pemerintah yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan kesukuan di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, dan formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan kepentingan rakyat. Kalau tadi esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara, selanjutnya di sini akan saya jelaskan hubungan Pancasila dengan pembukaan undang-undang, yaitu hubungan Pancasila dengan pembukaan undang-undang. Sesuai di dalam pembukaan undang-undang, Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Pancasila dan pembukaan undang-undang memiliki hubungan timbal balik secara formal dan material. Hubungan Pancasila dan undang-undang secara formal. Yang pertama, rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tercantum di dalam pembukaan undang-undang, terutama di alinea keempat yang merupakan inti dari pembukaan undang-undang. Kedua, pembukaan undang-undang merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan punya dua kedudukan, yaitu sebagai dasar tertib hukum sekaligus sebagai tertib hukum tertinggi. Yang ketiga, selain sebagai mukadimah, pembukaan undang-undang memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda dengan pasal-pasalnya. Pembukaan undang-undang dengan Pancasila sebagai intinya nyatanya tidak bergantung pada batang tubuh undang-undang, tapi justru menjadi sumbernya. 4. Pancasila sebagai pokok kaidah negara yang fundamental juga menjadi dasar kelangsungan hidup negara Indonesia. Kelima, Pancasila adalah inti dari pembukaan undang-undang yang memiliki kedudukan kuat, tetap, tidak dapat diubah, dan melekat pada kehidupan negara Republik Indonesia. Kalau tadi hubungan Pancasila dan secara formal, selanjutnya secara material. Yang pertama, berdasarkan kronologi sejarahnya, materi Pancasila dirumuskan terlebih dulu sebagai dasar negara di dalam rapat BPUPKI. Setelah itu baru disusul dengan pembukaan undang-undang. Dengan demikian, pembukaan undang-undang adalah tertib hukum tertinggi di Indonesia. Sedangkan Pancasila merupakan sumber dari tertib hukum itu sendiri. Yang kedua, pembukaan undang-undang adalah pokok kaidah negara yang fundamental dengan Pancasila sebagai intisarinya. Silahkan kalian lihat di gambar di papan. Di sini akan dijelaskan pokok-pokok pikiran pembukaan undang-undang yang berkaitan dengan Pancasila. Yang pertama, persatuan, penjabaran di sila ketiga. Pokok pikiran pertama menekankan bahwa negara dan masyarakat Indonesia wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, keadilan sosial. Penjabarannya itu di sila kelima. Berisi cita-cita negara dalam mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ketiga, kedaulatan rakyat di sila keempat. Berkaitan dengan dasar politik negara, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang keempat, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ke-1, serta kemanusiaan yang adil dan beradab di sila kedua. Di sini saya akan melanjutkan materi dan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa negara Indonesia. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian-pengertian dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari kata bahasa Yunani eidos yang artinya bentuk. Di samping itu ada kata eidon yang artinya melihat. Maka secara harfiah ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide, the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian-pengertian. Ideologi terbagi menjadi dua, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka merupakan suatu sistem pemikiran terbuka, sedangkan ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Adapun materi selanjutnya yaitu tentang Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia.
Proses terjadinya Pancasila tidak seperti ideologi-ideologi lainnya yang hanya merupakan hasil dari pemikiran seseorang saja, namun melalui suatu proses kausalitas, yaitu sebelum disahkan menjadi dasar negara Indonesia, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup bangsa dan sekaligus sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. Tentang ciri khas ideologi terbuka dan ciri khas ideologi tertutup. 1. Ciri khas ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari satu kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu ciri khas ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah bahwa betapapun besarnya perbedaan antara tuntunan berbagai ideologi yang mungkin hidup dalam masyarakat, itu akan selalu ada tuntunan mutlak bahwa orang harus taat kepada ideologi tersebut. Materi yang kedua atau materi yang selanjutnya yaitu tentang Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah dijelaskan di muka bahwa sebelum Pancasila ditentukan sebagai dasar filsafat negara Indonesia, nilai-nilai telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Maka bagi Indonesia dalam filsafat yang merupakan asas kerohanian, Pancasila merupakan asas pemersatu dan asas hidup bersama. Perbedaan adalah merupakan bawaan dari manusia sebagai makhluk pribadi, namun demikian bahwa sifat manusia adalah sebagai individu dan makhluk sosial, dan kedua sifat kodrat manusia tersebut harus senantiasa ada dalam keseimbangan. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang dengan sendirinya memiliki kebudayaan dan adat istiadat dan berbeda-beda pula. Akhir sudah penjelasan kami tentang Pancasila sebagai dasar negara. Semoga bermanfaat apa yang telah kami jelaskan, dan kami dari kelompok 3 mohon maaf jika ada kesalah dan hilap kata dan penjelasan materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.